Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang terus Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk Kapin di Jawa Tengah yang telah berlangsung hari ini di Banyu Biru, biarlah Engkau juga yang pimpin, agar Kapin sungguh-sungguh dapat menjadi momen di mana firman Tuhan disampaikan dengan penuh kuasa dan orang-orang yang mendengar sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah setiap apa yang telah dilakukan Kapin di Purwokerto maupun di 4 kota di Jawa Tengah, semuanya sungguh-sungguh menghadirkan kemuliaan bagi Engkau di kota-kota di mana Kapin telah berlangsung. Bapak, kami yang sebentar akan kembali untuk mempelajari akan kebangkitan Kristus, biarlah Engkau yang pimpin kami, Engkau yang buka hati kami untuk kami boleh mengerti, dan mempertanggungjawabkan iman kami, dan Engkau yang pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman dengan kejelasan dan kuasa yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan tema PA kita, apologetika tentang kebangkitan. Hari ini kita membahas kebangkitan, apakah itu mitos, halusinasi, atau fakta. Sebelumnya, seharusnya saya mendengarkan yang minggu lalu dari Pendeta Tama, tapi saya tidak nemu channelnya di YouTube, mungkin karena memang tidak mau diupload atau mungkin belum waktunya, jadi saya nggak nemu. Jadi kalau ada timpang tindih dengan yang minggu lalu, harap dimaklumi. Hari ini kita akan membahas mengenai kebangkitan, apakah kebangkitan itu mitos atau fakta. Yang pertama, sebelum membahas mengenai kebangkitan itu mitos atau fakta, hari ini sebenarnya yang bahaya bagi kita, yang sering menyerang kekristenan di generasi milenial, generasi Z, dan seterusnya, itu bukan soal kebangkitan mitos atau fakta, tapi lebih kepada tidak peduli Yesus Kristus secara historis bangkit atau tidak bangkit, yang penting Yesus Kristus ada di hatiku. Nah, itu sebenarnya satu statement yang jauh sekali dari kebenaran. Itu satu statement yang salah sekali. Kita tidak bisa melepaskan iman Kristen dari fakta bahwa Yesus Kristus itu mati dan bangkit. Karena kalau kita melepaskan iman Kristen dari fakta bahwa Yesus Kristus itu mati dan bangkit secara historis, kita hanya taunya nggak lihat yang historis aja, maunya yang perasaan aja. Pokoknya Yesus Kristus lahir di hatiku, bangkit di hatiku, aku percaya Yesus Kristus berdasarkan emosiku, itu satu kesalahan. Karena yang menyelamatkan kita adalah fakta historis bahwa Yesus Kristus, Tuhan, benar-benar hidup, benar-benar turun menjadi manusia. Hidup selama 30 tahun lebih menjadi manusia. Sebagai manusia, mati dan bangkit, itu benar-benar secara historis terjadi. Dan ini adalah fakta sejarah. Dan inilah yang menjadi fondasi dari banyak teologi kita, dari banyak dasar-dasar kebenaran Kristen, kebangkitan Yesus Kristus. Nah, maka dari itu, kita mesti lihat ada beberapa juga di barat, banyak orang yang membahas apakah kebangkitan Yesus Kristus itu mitos atau benar. Argumen-argumen yang menyatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus mitos, ini setidaknya ada 4 pernyataan. Yang pertama, cerita kebangkitan Yesus hanyalah legenda yang ditambahkan seiring waktu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah bermain, biasanya kalau retret, itu kan ada permainan di mana 5 orang, 6 orang dibariskan per kelompok, kemudian masing-masing ngadep ke belakang, 1 orang ngadep ke depan, dikasih informasi. 1 orang ini yang paling depan, dibisikin satu informasi. Informasinya misalnya, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Terus suruh nepok teman di depannya, bicara lagi, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tepuk lagi depannya, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga 40 hari kemudian. Tepuk lagi ke depannya, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, ke surga 40 hari kemudian turun lagi. Infonya bisa bertambah kan. Nah, jadi ini juga bagi orang-orang yang mengatakan kebangkitan itu mitos, ini terjadi. Karena pada zaman dulu sebelum tradisi tulisan, jadi Alkitab, itu memang kita yang terima hari ini adalah tulisan. Tapi sebelum tulisan itu ada oral tradition, tradisi oral, tradisi melalui percakapan. Berita akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu mula-mula tersebar secara percakapan, bukan dari tulisan. Nah, karena percakapan, jadi bisa dong ada tambahan cerita-cerita seperti ini. Ceritanya nggak akurat sesuai dengan yang awalnya, tapi ada tambahan. Misalnya, pada awalnya harusnya
Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Itu 1 hari pertama tersebarnya begitu. 1 minggu kemudian, dia yang mati di atas kayu salib itu bangkit loh. Loh, kok ada tambahan? Ya karena ada tambahan seiring waktu tadi. Nah ini menurut argumen yang mengatakan ya kebangkitan Yesus itu hanya legenda. Itu cuma cerita tambahan. Atau yang kedua, beberapa orang mengatakan para murid itu berbohong atau mencuri tubuh Yesus. Kuburnya kosong itu karena para murid mencuri. Kemudian karena para murid mencuri dan kuburnya kosong, mereka mengatakan, oh berarti ini bangkit Yesus Kristus. Argumen yang ketiga juga mirip. Kalau bukan para murid, mungkin ada orang lain yang mencuri tubuh Kristus. Karena tubuhnya tidak ada, jasadnya tidak ada, maka dia bangkit. Argumen yang keempat, kesediaan seorang untuk mati demi keyakinannya, ini tidak membuktikan bahwa keyakinan tersebut benar. Banyak orang yang menganut keyakinan yang bertentangan dengan kekristenan juga telah mati demi keyakinan mereka. Jadi ini 4 argumen yang menyatakan, jadi kebangkitan itu mitos. Kemudian juga ada satu lagi, kebangkitan sebagai halusinasi. Orang-orang yang lain yang mengatakan kebangkitan itu halusinasi, dia mengatakan saksi kebangkitan Yesus Kristus itu kan individu kan, satu orang kan. Maria Magdalena, mungkin dia terlalu sedih. Mungkin karena dia terlalu mencintai Yesus Kristus dan dia terlalu sedih. Maka waktu dia menyaksikan Yesus Kristus, gurunya yang dicintai itu mati, dia membayangkan nggak mati tapi bangkit. Kadang kita juga sering mendengar cerita seperti ini kan, di Indonesia juga banyak. Ketika kita ada nenek buyut kita, mungkin kerabat kita yang meninggal, kemudian kita sedih, tiba-tiba kita dengar ada saudara kita atau mungkin kita sendiri merasa, dia hadir lagi loh, dia datang lagi loh. Waktu di pemakaman itu saya ngeliat bayang-bayang kakek saya loh itu. Dia hadir, dia bangkit. Itu kan sebenarnya karena kita terlalu sedih. Kita sedang bermimpi, halusinasi. Ada juga yang mengatakan, ya kebangkitan adalah delusi. Ini mirip seperti halusinasi tadi. Kebangkitan hanya penglihatan atau semacam penampakan hantu. Dan kesaksian para saksi ini bias. Nah ini beberapa argumen yang mengatakan bahwa kebangkitan ini halusinasi ataupun tadi kebangkitan hanyalah mitos. Nah sebelum kita jawab beberapa pertanyaan tadi, beberapa argumen tadi, pertama-tama kita mesti melihat kenapa kebangkitan itu penting bagi kekristenan. Jadi kalau kita lihat perjanjian baru, ini kan ditulis oleh para rasul. Kalaupun bukan para rasul, itu adalah mereka yang dekat dengan para rasul. Lukas misalnya, dia bukan rasul. Tetapi dia adalah orang yang dekat sekali dengan Paulus dan juga dengan Petrus. Jadi mereka itu orang-orang yang menjadi saksi mula-mula, orang-orang yang melihat Yesus Kristus sendiri, kemudian menyaksikan kematian dan kebangkitannya, yang kemudian menuliskan menjadi Injil. Markus itu juga bukan rasul, tapi dia adalah murid dari Petrus. Sebelumnya juga dia ikut Paulus dalam mission trip, tapi kemudian karena mungkin terlalu muda, akhirnya dia nggak cocok dengan Paulus, dia pulang. Tapi dia pulang oleh Petrus digembalakan. Kemudian ternyata akhirnya sampai menulis kitab Markus. Itu berdasarkan dari kesaksian Petrus. Petrus murid Tuhan Yesus sendiri. Maka Alkitab yang adalah tulisan dari para rasul, Paulus itu juga dimasukkan menjadi rasul. Itu ceritanya, isi inti dari perjanjian baru, itu adalah salib Kristus. Yang bukan berhenti hanya sampai di kematian Kristus, tetapi kebangkitan Yesus Kristus. Maka ketika kita tidak bisa mempertahankan iman kita akan kebangkitan Yesus Kristus, seluruh fondasi dari perjanjian baru, seluruh fondasi dari iman kita, itu akan hancur. Tanpa kebangkitan Kristus, perjanjian baru itu tidak ada artinya. Itu cuma cerita dongeng belaka. Yang menguatkan perjanjian baru, itu adalah berita kebangkitan Yesus Kristus. Dan fakta kebangkitan Yesus Kristus, ini yang menjadi fondasi dari banyak doktrin kekristenan. Misalnya, kita memiliki pengharapan di akhir zaman nanti kita bangkit dan masuk ke bumi baru, langit baru, masuk ke surga. Kalau nggak ada cerita kebangkitan Yesus Kristus, tidak ada fakta kebangkitan Yesus Kristus, pengharapan kita sia-sia.
Yesus Kristus saja tidak bangkit, bagaimana saya berharap saya bisa bangkit dan masuk di surga itu? Sia-sia. Dan banyak doktrin lainnya. Itu berlandaskan pada fakta kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai imam besar agung kita misalnya, sebagai anak domba yang tak bercacat, yang menebus dosa kita. Bukan hanya mati untuk menebus dosa kita, tapi kemudian dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna. Itu kan perlu Yesus Kristus bangkit dan naik ke surga. Tanpa dia bangkit dan naik ke surga, imam besar agung jabatan ini itu nggak ada. Dia hanya sebagai korban sembelihan saja, tapi bukan imam besar. Maka penebusan kita juga cacat. Maka balik lagi, fakta kebangkitan ini penting sekali bagi iman Kristen. Dan kita lihat Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9 saya bacakan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Maka keselamatan ini juga bergantung pada kebangkitan Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar matinya Yesus Kristus di atas kayu salib, tetapi juga kebangkitan Yesus Kristus. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus, tanpa kita beriman pada kebangkitan Yesus Kristus, sama aja kita juga tidak beroleh keselamatan. Yang menyelamatkan kita bukan hanya dia yang mati untuk dosa kita, tetapi dia yang juga bangkit bagi kita. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4, saya baca ayat 3, Bapak Ibu sekalian ayat 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan. Ya, jadi kebangkitan Yesus Kristus ini adalah jaminan suatu warisan di surga bagi kita. Dan Paulus di 1 Korintus 15 ayat 17, kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jika Kristus tidak bangkit, maka kita celaka, iman kita sia-sia. Maka kebangkitan Kristus ini penting sekali bagi iman kita. Kita percaya bukan hanya Yesus Kristus yang mati, tetapi juga yang bangkit. Inilah yang menyelamatkan kita. Kemudian kalau kita lihat juga dalam Injil Matius 12 ayat 38 sampai 40. Saya baca ayat 38, Bapak Ibu sekalian ayat 39, saya 40 lagi. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari Engkau." Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya juga kita bisa lihat di rumah, Yohanes 2 ayat 18 sampai 21, Markus 14 ayat 58, Lukas 11 ayat 29 sampai 30. Ini adalah pernyataan Yesus Kristus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka kebangkitan Yesus Kristus ini memvalidasi nubuat dari Yesus Kristus sendiri. Pernyataan dari Yesus Kristus sendiri. Maka kalau kita mengatakan, oh saya percaya Yesus Kristus, tapi saya tidak percaya kebangkitan, itu aneh. Itu sama saja kita mengatakan, ya saya percaya Yesus Kristus, tapi saya tidak percaya omongannya, saya tidak percaya firman-Nya, saya tidak percaya nubuatnya. Maka percaya pada kebangkitan Yesus Kristus, ini justru menjadi validasi bahwa ajaran Yesus Kristus benar. Dan kemudian juga kebangkitan ini merupakan bukti utama yang diberikan para rasul bahwa kekristenan benar. Kita buka salah satu contohnya Kisah Para Rasul 17 ayat 2 sampai 3. Saya 2, Bapak Ibu sekalian 3. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu, 3 hari Sabat berturut-turut ia bertukar pikiran dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci.
Ya, kemudian kalau kita lihat di bagian selanjutnya, Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 3, dan 1 Korintus 15, ini juga argumen yang sama. Apa yang diberitakan oleh para rasul, ini adalah Yesus Kristus yang bangkit. Maka kalau mengatakan Yesus Kristus tidak bangkit, maka itu tadi, apa yang kita percaya di perjanjian baru, itu semua runtuh. Dan nubuat-nubuat di perjanjian lama pun, itu juga ya kita nggak bisa percaya. Maka dasar dari apa yang diberitakan oleh para rasul adalah kebangkitan Yesus Kristus. Iman kita pun begitu. Maka penting sekali untuk kita beriman, untuk kita teguh yakin bahwa Yesus Kristus itu bangkit. Karena itu kebangkitan Yesus secara menyeluruh mengkonfirmasi klaim-klaim Yesus. Sebagian besar doktrin Kristen dan kebenaran Kristen. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 14. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Maka untuk itulah kita hari ini membahas mengenai kebangkitan Kristus. Ini bukanlah mitos, ini bukanlah satu kesalahan, tetapi ini adalah fakta. Maka kita lihat argumen yang menguatkan bahwa kebangkitan Kristus ini benar. Para murid Yesus dengan sungguh-sungguh percaya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada mereka. Jadi kalau kita melihat satu sejarah, kita kan orang yang hidup 2000 tahun setelah para rasul. 2000 tahun setelah Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak melihat dengan mata kita sendiri kebangkitan Yesus Kristus. Lalu bagaimana kita bisa yakin? Kita harus membaca catatan sejarah. Kita harus baca catatan yang ditulis oleh mereka yang menjadi saksi. Dan biasanya kalau kita baca sejarah, itu memang kita untuk bisa yakin 100%, untuk kita bisa tahu apa yang dicatat itu benar-benar absolut, benar 100%, nggak ada yang salah sama sekali, itu kan sulit sekali. Untuk kita bisa percaya, misalnya Soekarno itu lahir tahun, saya asal sebut aja, tahun 1927. Saya sembarang menyebut gitu, misalnya, Bapak Ibu bisa percaya atau nggak percaya dari mana? Dari lihat catatan lebih banyak mana kan yang memvalidasi. Misalnya catatan yang lain mengatakan, oh enggak, tahun 1890-an Soekarno itu lahir. Yang mengatakan itu ada 10 sejarawan. Sedangkan yang mengatakan 1927 cuma saya. Ya Bapak Ibu langsung bilang, oh ya lebih benar yang 1890-an itu dong, yang tahun 1800-an. Atau kita mau mengatakan apalagi? Soeharto meninggal tanggal 27 Januari. Kok bisa tahu dari mana? Saya katakan, ya saya ingat karena itu sama seperti tanggal lahir saya. Karena ya saya bisa katakan begitu, 27 Januari, percayalah Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu mau percaya dari mana? Ini valid, benar valid atau tidak? Ya harus lihat catatan yang lebih banyak kan. Lihat catatan koran-koran misalnya. Koran-koran menyebut tanggal berapa, kemudian dari internet juga menyebut apa. Lebih banyak yang menguatkan, maka ya kita percaya itu sejarah benar. Nah, kalau kita mempelajari akan kekristenan dari cara melihat seperti sejarah ini, maka kita juga harus mengatakan, kalau gitu, kalau kita mau tidak yakin bahwa Yesus Kristus itu bangkit, beri kepada saya argumen-argumen yang menguatkan bahwa Yesus Kristus tidak bangkit. Dan kita lihat, dengan argumen-argumen yang menguatkan Yesus Kristus bangkit, lebih banyak mana? Lebih kuat mana argumennya? Ternyata, dari sepanjang sejarah 2000 tahun, tidak lebih banyak, tidak lebih kuat, tidak lebih valid argumen yang menyatakan Yesus Kristus tidak bangkit. Justru lebih banyak argumen yang menyatakan Yesus Kristus bangkit. Dan itu bukan cuma dari Alkitab, bukan cuma dari kekristenan. Ada ahli-ahli sejarah, Josephus misalnya. Dia mencatat, iya ada seorang yang mati, Yesus Kristus. Dan dia memang tidak ditemukan kuburnya di mana. Banyak yang menguatkan itu. Dan kalau kita lihat, oke, jadi dari tadi yang argumen yang satu yang melemahkan, yang mendukung Yesus Kristus tidak bangkit, ternyata tidak terlalu banyak. Sekarang kita lihat dari argumen yang menguatkan ini, isinya seperti apa. Dan dari isinya ternyata kita lihat, para rasul itu bukan cuma mengatakan, oh sepertinya Yesus Kristus bangkit. Oh menurut keyakinan saya, Yesus Kristus bangkit. Enggak.
Tapi tulisannya benar-benar firm, tulisannya benar-benar yakin sekali menyatakan Yesus Kristus bangkit. Jadi ada satu keyakinan yang teguh dari para rasul ini, bahwa Yesus Kristus bangkit. Dan balik lagi, kalau kita biasanya kita suka ngomong soal evidence. Evidence-nya di mana, seperti apa? Nanti Alkitab akan tunjukkan ada evidence-nya. Ada bukti-bukti yang menguatkan. Kemudian juga yang kedua, ada bukti eksternal dari peristiwa-peristiwa mendukung keaslian keyakinan Yesus Kristus bangkit. Ada pertobatan Paulus yang sebelumnya penganiaya gereja. Kemudian ada pertobatan Yakobus yang semula skeptis, Yakobus saudara Yesus. Serta kubur yang kosong. Jadi kalau kita lihat Paulus ini kan seorang yang terpelajar. Paulus ini bukan cuma terpelajar, dia adalah musuh dari gereja, musuh dari umat Tuhan. Kenapa seorang musuh dari umat Tuhan itu mau mati-matian membela Yesus Kristus bangkit? Urusannya apa? Tapi harusnya dia itu seorang yang terpelajar, posisinya juga tinggi, sampai dia bisa jadi warga negara Roma. Ngapain dia mempertaruhkan itu semua untuk percaya Yesus Kristus bangkit dan memberitakan Yesus Kristus bangkit? Kalau itu adalah berita bohong. Ngapain membela berita bohong dengan mempertaruhkan jabatan dia sebagai ahli Taurat, sebagai warga negara Roma? Kenyamanan dia dipertaruhkan. Dia yang harusnya bisa hidup enak, hidup nyaman. Sekarang mau nggak mau harus disiksa, dilempari batu sampai hampir mati. Kemudian juga hidupnya benar-benar nggak enak sama sekali demi berita bohong. Seorang murid dari Gamaliel, seorang murid dari seorang yang pandai sekali. Mungkin Paulus itu sudah seperti doktor atau mungkin profesor kalau diukur hari ini. Kenapa itu semua dipertaruhkan? Kalau demi mempertahankan berita yang bohong. Ini dari seorang Paulus. Kemudian yang kedua, Yakobus saudara Tuhan Yesus. Saudara Tuhan Yesus tidak percaya bahwa Yesus Kristus waktu dia masih melayani itu Mesias. Mereka menganggap Yesus Kristus itu gila. Menganggap dia seorang yang sudah otaknya miring memberitakan akan kerajaan Allah. Dari awal nggak percaya. Kalau dari awal nggak percaya, harusnya setelah Tuhan Yesus mati dan kalau dia nggak bangkit, ngapain dia berbalik menjadi percaya? Nanti kita lihat Yakobus di ayat-ayat di Alkitab, bagaimana dia dari seorang yang tidak percaya menjadi percaya. Balik lagi, kalau ini berita bohong, Yakobus seharusnya tetap pada posisi dia. Harusnya tetap dia, ya memang saudaraku itu gila, nggak mungkin dia bangkit. Tapi dia berani untuk membela Yesus Kristus bangkit menjadi pemimpin dari gereja. Kok bisa? Kemudian juga kubur yang kosong. Berita akan kubur yang kosong. Ini menunjukkan bahwa ya sampai hari ini memang tidak ditemukan ada mayat Yesus Kristus. Jadi memang tidak ada. Memang ini adalah berita Yesus Kristus bangkit. Maka dari itu, karena tidak ada teori tandingan yang masuk akal dan dapat menjelaskan fakta historis tersebut, maka kebangkitan Yesus merupakan satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal. Balik lagi, kita mesti lihat argumen dari seberang yang meragukan kebangkitan Yesus Kristus. Kebanyakan tidak valid, tidak masuk akal argumennya. Maka ya kita percaya pada kesaksian para rasul, kesaksian Paulus. Kemudian Alkitab ini juga menunjukkan satu berita yang unik sebenarnya. Kalau kita katakan, nah itu kan tapi Alkitab membela Alkitab dong. Mana bisa, mana valid. Kenyataannya kalau kita lihat Alkitab secara menyeluruh, berita akan kebangkitan Yesus Kristus, pada awalnya itu diresponi secara memalukan oleh para rasul. Bahkan para rasul tidak percaya. Jadi kalau kita bilang Alkitab ini tulis oleh para rasul, harusnya mereka tulisannya itu kan mendukung para rasul yang lain. Misalnya, tadi Markus, itu muridnya Petrus. Markus menulis tentang Petrus dan Tuhan Yesus, harusnya tidak menuliskan aib dong dari Petrus. Tulis yang baik-baik saja. Tapi di sini ada tulisan yang menunjukkan bahwa Petrus itu tidak percaya. Jadi secara terbuka menunjukkan bahwa para rasul pun pada awalnya juga tidak percaya Yesus Kristus akan bangkit. Mari kita lihat contohnya Markus 8 ayat 31 sampai 33.
Kita baca secara bergantian, saya 31, Bapak Ibu 32, kemudian saya 33 lagi. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi ada respon yang memalukan dari para murid, dari Petrus. Kemudian juga Markus 9 menunjukkan murid-murid yang tidak mengerti. Markus 14, Petrus yang sok kuat mau membela Yesus Kristus. Waktu Tuhan Yesus katakan nanti dia akan ditangkap, disalib. Petrus bilang, oh sekali-sekali tidak, aku tidak akan menyangkali engkau. Tetapi Tuhan Yesus bilang, ya nanti engkau akan menyangkali. Kemudian respon para murid terhadap para perempuan. Waktu pertama kali Yesus Kristus disampaikan berita kebangkitan Yesus Kristus, itu kan pertama kali disampaikan para wanita. Maria Magdalena, Maria yang lain. Para murid nggak percaya awalnya. Lukas 24 ayat 10 sampai 11. Saya ayat 10, Bapak Ibu ayat 11. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Iya, jadi kita bisa lihat para rasul itu ditulis tidak percaya. Berarti di sini menunjukkan bahwa ya ini tulisan, ini benar-benar jujur. Ini asli. Tidak menunjukkan membangga-banggakan atau ya mempoles para rasul agar tampak kuat. Justru respon memalukan ini, prinsip rasa malu, ini mendukung keaslian. Ini adalah bukti bahwa Alkitab itu asli. Justru melalui respon mereka yang jujur. Tidak mungkin para rasul atau orang Kristen mula-mula yang menghormati para rasul ini mengarang nubuat Yesus Kristus akan kematian dan kebangkitannya, serta bagaimana respon para rasul yang dapat menampilkan para rasul secara negatif. Kita tahu para rasul, ya Petrus itu adalah sosok guru, itu adalah seorang yang sangat dihargai, sangat dihormati. Misalnya, hari ini kita mau bikin biografi Pak Tong. Apa yang kita tulis? Pasti yang positif kan? Tapi di sini kita melihat ternyata Alkitab itu jujur, tidak hanya menulis yang positifnya saja, tidak hanya meninggikan para rasul, tetapi justru menunjukkan bagaimana mereka tidak percaya awalnya pada kebangkitan Yesus Kristus. Tapi kemudian kalau sampai akhirnya di kisah para rasul, kemudian di surat-surat selanjutnya, mereka bisa justru menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa ini jujur. Alkitab jujur menyatakan Yesus Kristus bangkit. Kemudian kalau kita lihat, ya di bagian selanjutnya kita lihat ada beberapa penjelasan, beberapa argumen. Pertama dari Paulus yang tadi sudah sempat kita bahas. Paulus juga tradisi lisan pada awalnya. Seorang musuh kekristenan ini justru menjadi saksi bahwa Yesus Kristus bangkit. Kita lihat bisa lihat di rumah 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 11, kemudian Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Jadi Paulus itu menegaskan bahwa para rasul menegaskan kesaksian para rasul bahwa Yesus Kristus bangkit. Kemudian juga dari awalnya kalau kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8, kita baca secara bergantian ayat 3 sampai 8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, Bapak Ibu sekalian. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Iya, jadi pada awalnya sebelum tulisan-tulisan
Injil maupun surat-surat yang tersebar di antara para rasul, di antara gereja mula-mula, itu adalah pengakuan iman ini, bahwa Yesus Kristus bangkit. Dan pengakuan iman ini bukan hanya 12 rasul, tapi ternyata ada 500 orang yang menjadi saksi. Maka kalau kita lihat ada 500 orang menjadi saksi, 11 rasul plus 1 Paulus, dalam waktu 40 hari Tuhan Yesus menyatakan diri kepada 500 orang. Maka ini bukanlah satu penglihatan satu orang saja, bukanlah satu mitos. Tapi ini bukti bahwa memang ada kesaksian dari 500 orang, ada kesaksian dari para rasul, ada kesaksian dari Paulus sendiri yang kemudian dijumpai oleh Yesus Kristus. Dan ini tersebar dalam bentuk lisan. Dan lisan tersebar dalam bentuk pengakuan iman ini tersebar setidaknya sampai sekitar 5 tahun setelah Tuhan Yesus bangkit. Jadi masih dekat sekali, masih benar-benar fresh. Mereka benar-benar melihat sendiri. Mereka adalah yang menyaksikan, adalah orang-orang yang melihat kehidupan Tuhan Yesus, melihat penyalipan, peristiwa penyalipan, kemudian juga yang melihat Yesus Kristus bangkit. Jadi ini benar-benar kesaksian dari saksi pertama, mata pertama. Sampai kemudian pengakuan iman yang dituliskan, yang paling belakangan, itu ditulis tahun 51. Jadi kalau kita lihat Paulus itu dijumpai oleh Tuhan Yesus setidaknya setahun sampai 2 tahun setelah Tuhan Yesus bangkit. Jadi ini juga masih fresh juga. Dan kemudian pengakuan iman kebangkitan Yesus Kristus ditulis oleh Paulus yang paling belakangan. Itu di 1 Korintus 15 ayat 3. Itu pada tahun 51. Kalau kita hitung Tuhan Yesus bangkit itu disalib dan bangkit tahun 33 kurang lebih. Kemudian sampai tahun 51 itu kan masih hitungannya 18 tahun. Masih fresh, masih baru sekali. Itu dituliskan oleh Paulus di 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Inilah pengakuan iman sebelum tradisi tulisan ada. Dan Paulus ini kan juga ketika dia dengan matanya sendiri, dengan mendengar sendiri Yesus Kristus yang memanggil dia dalam perjalanan, dia juga kan setelah bertobat, dia pergi ke para rasul, dia mendengar sendiri kesaksian dari para rasul. Maka bukan nggak ada tambahannya, nggak ada kesalahannya, karena Paulus mendengar sendiri dari para rasul, dari sumber yang terpercaya. Maka kita bisa lihat pada awal-awal poin-poin penting dari pengakuan iman, yaitu kesaksian awal akan kebangkitan Yesus, kesaksian dari saksi mata kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, dan beragam kesaksian kebangkitan Yesus. Ada Petrus, ada 12 rasul. 12 rasul ini maksudnya 11 plus Paulus. Ada lebih dari 500 orang di saat yang bersamaan. Ada Yakobus, ada Paulus. Ini yang menunjukkan bahwa berita akan kebangkitan Yesus Kristus itu valid. Itu bukan halusinasi 1-2 orang saja. Kemudian setelah itu ada tradisi tertulis. Jadi kalau tadi itu tradisi lisan, oral tradition, sekarang ada tradisi tertulis. Kalau kita lihat 4 Injil, plus nanti juga kisah para rasul, itu ditulis dalam kurun waktu 70 tahun sejak kebangkitan Yesus. Maka kita masih menemukan saksi mula-mula. Kita ambil contoh, misalnya balik tadi itu, bikin biografi Pak Tong. Kita yang hari ini melihat Pak Tong. Kemudian kita ditanyain oleh orang yang bikin biografi. Kita kenal Pak Tong itu seperti apa? Kita bisa jawab kan, oh waktu Kapin di Cikarang Pak Tong itu khotbah dosa yang tidak diakui itu tidak diampuni. Dosa yang diampuni, dosa yang diakui. Dengar semua kan? Jelas kan? Ini valid kan? Jadi kita dengar sendiri Pak Tong bilang apa, kita lihat sendiri, maka ya itu valid. Karena kita dengar sendiri dan lihat sendiri. Dibanding nanti cucu kita. Ya kita bisa bilang Pak Tong mungkin nggak sampai 10 tahun lagi. Kemudian kita punya cucu, belum sempat ngelihat Pak Tong, belum sempat dengar Pak Tong. Kemudian orang yang suruh bikin biografi Pak Tong tadi, wawancara cucu kita yang nggak pernah lihat Pak Tong, nggak pernah dengar Pak Tong. Kira-kira gimana ceritanya? Pasti kan ada tambahan, ada pengurangan kan. Nggak seakurat kita yang melihat sendiri. Nah kita percaya, kita lihat Injil, bahkan sampai surat-surat, itu ditulis oleh orang yang melihat sendiri Yesus Kristus.
orang yang sejaman dengan Yesus Kristus. Yang tulisan ini, perjanjian baru, itu ditulisnya hanya sekitar jangka waktunya dari awal sampai dari Markus. Kita bilang entah Markus, entah surat Paulus tuh lebih dulu, sampai ke kitab Wahyu yang kita mungkin bisa bilang itu yang terakhir, itu hanya 70 tahun jaraknya. Semuanya adalah saksi zaman Tuhan Yesus. Meskipun Paulus ini ditambahkan terakhir, tetapi ketika Paulus hidup, dia hidup masih sejaman dengan Yesus Kristus. Maka kesaksian yang ditulis di perjanjian baru itu valid. Nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Dan itulah, ini juga argumen yang kita pakai kalau kita lihat kenapa Injil Barnabas, Injil Maria, atau Injil-Injil yang lain kita tidak terima. Karena kalau diteliti tulisannya, mereka bukan ada pada zaman, ditulis bukan pada zaman sekitar 70 tahun waktu Tuhan Yesus ini. Mereka tidak ditulis oleh saksi Yesus Kristus, tapi mereka ditulis ada yang abad pertengahan, tahun 1500-an, jauh sekali. Maka buat apa kita percaya? Yang bisa kita percaya ya yang dari zamannya Tuhan Yesus sendiri. Kemudian juga lebih ke bawah sedikit lagi, kalau para rasul yang menulis, ini masih zaman Tuhan Yesus, masih melihat Tuhan Yesus sendiri. Para rasul juga punya murid, itu kita sebut sebagai bapak-bapak apostolik. Ada Clement of Rome, ini juga muridnya Petrus dan juga Paulus. Ada Polikarpus, muridnya Yohanes. Mereka juga, kalau kita lihat tulisan-tulisan mereka juga menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi para murid dari para rasul itu juga menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Maka bukti yang menguatkan kebangkitan Yesus Kristus itu banyak sekali. Justru bukti yang mendukung Yesus Kristus tidak bangkit, itu aneh. Itu baru muncul ratusan tahun setelah peristiwa ini kan. Dari zamannya aja, itu sudah kelihatan mana yang lebih berat, mana yang lebih berbobot. Tentu yang melihat langsung peristiwa, melihat kehidupan Yesus Kristus, melihat peristiwa salib, kebangkitan Yesus Kristus yang sejaman, itu lebih berbobot. Daripada argumen-argumen yang baru muncul belakangan. Baru muncul tahun 2000 lah, baru muncul tahun 1500-an lah. Ya itu jelas tidak berbobot. Kemudian juga ya kita lihat di bagian selanjutnya iman dari para rasul. Baik orang seperti Stefanus, Yakobus, para rasul sendiri, banyak murid. Itu yang rela menderita, rela dipenjara dan mengalami berbagai siksaan fisik. Untuk tetap dengan tegas menyatakan Yesus bangkit secara terbuka di muka umum. Gak mungkin orang berani menderita untuk berita bohong. Mereka menyatakan dengan mulut mereka sendiri bahwa Yesus Kristus bangkit. Meskipun ancamannya mereka harus disiksa, harus mati. Ada orang-orang seperti Clement dari Rome, Ignatius, Polikarpus, ini para murid-murid dari para rasul, itu juga percaya ini. Kerelaan para murid untuk menderita dan mati demi kesaksian Yesus yang bangkit adalah bukti ketulusan. Mereka sungguh percaya bahwa Yesus mati dan bangkit. Ini adalah bukti bahwa ya, Yesus Kristus mati dan bangkit. Mereka secara tulus, mereka percaya ini. Maka mereka siap untuk disiksa demi membela pengakuan iman ini. Fakta ini didukung dengan sangat kuat bahwa para murid dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada mereka. Maka dengan demikian, teori legenda dan kebohongan ini gagal menjelaskan penampakan-penampakan tersebut. Karena para rasul bukan hanya mengklaim, tapi juga benar-benar percaya bahwa Yesus yang bangkit telah menampakkan diri kepada mereka. Balik lagi, ini bukan hanya legenda, tetapi ini sungguh-sungguh fakta. Orang nggak ada lah yang mau mati karena legenda. Kalau mau mati karena legenda, itu biasanya ya karena ya mungkin dia terindoktrinasi, dihasut oleh orang lain. Tapi kalau ini melihat sendiri, para rasul melihat sendiri dan menyaksikan sendiri, ini kan beda. Orang yang dibohongi dan orang yang melihat sendiri, orang yang berani mati karena melihat sendiri. Misalnya, saya mengatakan Pak Tong itu berkhotbah di Purwokerto usia 86 tahun. Ya karena saya lihat sendiri, saya dengar sendiri. Maka kalau ada orang yang tiba-tiba nggak ke Purwokerto, tiba-tiba bilang, enggak kok Pak Tong waktu ke Purwokerto itu usianya 60 tahun kok. Ya saya berani benar-benar mengatakan enggak, yang benar itu ya 86 tahun. Saya yang lihat sendiri.
Mau saya dibukulin lah, mau saya diapakan, ya saya mengatakan yang benar 86 tahun. Kurang lebih seperti itu. Ini kan berbeda. Kalau orang-orang yang hari ini yang terindoktrinasi kemudian mau meledakkan diri untuk bisa masuk surga atau apa, itu kan memang sebenarnya berdasarkan pada kebohongan. Itu kan karena dihasut oleh orang lain. Bukan karena dia melihat sendiri. Sedangkan kalau ini para murid itu karena dia melihat sendiri. Maka berbeda. Maka kembali lagi kita lihat argumen yang terakhir, Yakobus. Kalau kita lihat di Markus salah satu contohnya, Markus 3 ayat 21. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Yakobus ini saudara Tuhan Yesus. Termasuk dalam di ayat 21 Markus 3. Yang mau menarik Tuhan Yesus dari pelayanan umumnya. Yang menganggap Tuhan Yesus gila. Awalnya mereka tidak percaya Yesus Kristus. Tetapi kemudian kalau kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 7 yang tadi kita sempat baca. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan kemudian kalau kita lihat di Galatia 1, di Kisah Para Rasul 15, Yakobus ini dikenal sebagai pemimpin jemaat. Justru dia menjadi pembela Yesus Kristus. Sama seperti Paulus. Untuk apa? Orang yang skeptis, orang yang awalnya tidak percaya pada Yesus Kristus. Kemudian jadi mempertahankan benar-benar kebangkitan Yesus Kristus. Kalau dia tidak benar-benar bangkit. Kalau ini hanya berita bohong. Ngapain? Tapi ternyata Yakobus mau membela Yesus Kristus. Mau jadi pemimpin gereja. Bahkan juga mati demi mempertahankan iman Yesus Kristus yang bangkit. Maka ini bukan berita bohong. Maka kalau kita lihat dari jawaban dari beberapa pertanyaan di awal tadi secara cepat. Jadi apakah ini legenda yang ditambahkan? Kalau kita lihat kisah kebangkitan, ini dapat ditelusuri kembali kepada para murid mula-mula. Para pengkritik dapat menuduh mereka berbohong atau berhalusinasi. Tetapi mengklaim bahwa legenda kebangkitan berkembang setelah masa para murid, bukanlah satu pilihan. Jadi ya terserahlah, orang memang kita bisa, ya saya cerita sedikit waktu dalam perjalanan sempat naik Grab di Purwokerto, itu juga sempat penginjilan, sempat juga orang ini menarik. Waktu saya penginjilan, dari awal dia sudah bikin argumen yang ya bikin saya tertarik juga. Untuk apa? Dia lihat debat-debatnya Kristen sama Muslim. Dia bilang, kalian nih ngapain sih debat-debat? Apalagi kalian menyamakan Yesus Kristus yang katanya kalian itu Tuhan. Tapi kok kalian samakan dengan Muhammad? Muhammad kan cuma nabi. Tuhan disamakan dengan nabi, kan gak seimbang. Bagi saya menarik juga orang ini punya pemikiran, meskipun dia Muslim, dia punya pemikiran bahwa ya Tuhan gak bisa disamakan dengan nabi. Tapi singkat cerita, ya dia memang tetap mengatakan ya kebenaran menurut dia itu Islam. Saya jelaskan Yesus Kristus itu mati, bangkit, menebus dosa kita, dan dia itu benar-benar Tuhan, buktinya dia bangkit. Sudah saya jelaskan sedemikian, tapi tetap dia ngomong, enggak, nanti Yesus Kristus itu yang datang lagi ke bumi ini justru untuk menghakimi orang-orang yang percaya dia sebagai Tuhan. Ya sudah, intinya saya mau mengatakan tetap orang percaya kebangkitan Yesus Kristus, mau diberi data sebanyak apapun, mau diberi fakta seperti apapun, akhirnya yang menentukan dia percaya atau tidak percaya, itu tetap anugerah Tuhan, tetap iman yang menentukan. Jadi kalau kita lihat, ada orang-orang yang memang tetap tidak percaya kebangkitan Yesus Kristus, kemudian mengatakan ini berbohong, para murid berbohong atau berhalusinasi, tetap aja. Kalau mereka mengatakan halusinasi yang berkembang setelah masa para murid, ya ini juga untuk apa? Misalnya, ya dia ngomong, enggak kok kebangkitan Yesus Kristus itu kan yang mempertahankan kan Paulus setelah para murid. Ya untuk apa juga bilang kayak gitu? Itu juga nggak ada penguatannya juga. Justru para murid yang mengklaim bahwa Yesus Kristus itu bangkit. Jadi tetap ya ini mereka bisa terserah, semua orang itu bisa berargumen macam-macam, tapi tetap nggak ada buktinya. Tetap buktinya lebih kuat Yesus Kristus bangkit, lebih ada buktinya daripada yang mengatakan halusinasi. Kemudian yang kedua juga kalau ini legenda kebangkitan Yesus Kristus, ngapain seorang Paulus menjadi percaya?
ngapain seorang Yakobus menjadi percaya? Jadi balik lagi, orang yang mengatakan Yesus Kristus itu kebangkitannya itu berita yang ditambahkan. Ya, berita yang ditambahkan tidak bisa mengubah orang. Tidak bisa membawa pertobatan kepada seorang. Tapi ada buktinya, Paulus dan Yakobus yang bertobat, yang jadi percaya Yesus Kristus. Maka berita yang ditambahkan itu argumen yang salah. Memang benar, penambahan itu sering terjadi seiring waktu. Tapi persoalannya adalah, apakah hal seperti itu terjadi pada klaim kebangkitan? Nggak ada buktinya. Justru kalau ditanya, oke, kalau kamu bilang itu ditambahkan, buktinya mana? Waktu kapan ditambahkannya? Siapa yang menambahkan? Nggak ada kan? Nggak bisa juga mereka bilang. Maka ini sekedar membuat pernyataan tentang adanya penambahan, ini bukanlah bukti. Nggak ada buktinya tetap. Justru kita bisa lihat buktinya bahwa Yesus Kristus bangkit dari tadi, ayat-ayat tadi. Kemudian yang kedua, apakah berita kebangkitan adalah penipuan? Kita lihat para murid ini sungguh-sungguh percaya bahwa mereka melihat Yesus yang telah bangkit. Dan kalau kita percaya bahwa berita kebangkitan itu adalah penipuan, lagi-lagi ini tidak akan bisa menjelaskan pertobatan Paulus. Pertobatan seorang yang menjadi musuh gereja dan menyimpulkan bahwa penipuanlah yang menyebabkan kubur kosong. Nggak bisa. Berita bohong itu tidak akan bisa bikin seorang Paulus, seorang yang terpelajar, itu jadi pembela gereja. Ia bertobat karena penampakan Yesus. Ini jelas. Tidak menjelaskan pertobatan Yakobus, sama. Yang tampaknya tidak percaya pada laporan tentang mujizat Yesus sebelum kematiannya. Kebangkitan hanya akan dianggap sebagai salah satu kebohongan para murid. Kalau ini adalah berita penipuan. Tapi ternyata kan enggak. Paulus percaya, Yakobus percaya. Maka ini bukan berita bohong. Bagaimana dengan argumen yang mengatakan ada orang yang mencuri tubuh Yesus? Balik lagi, sama. Kalau kita percaya ada orang yang mencuri tubuh Yesus, maka kuburnya kosong, maka ya udah, nggak ada berita kebangkitan. Tetap tidak bisa menjelaskan kenapa Paulus dan Yakobus bertobat. Tidak menjelaskan keyakinan para murid yang didasarkan pada penampakan-penampakan. Selain itu, perjanjian baru menunjukkan bahwa para pengikut Yesus tidak mengharapkan kebangkitan dan tidak langsung merespon dengan iman kepada kebangkitan ketika mereka melihat kubur kosong. Jadi itu tadi, kalau cuma berita akan kubur kosong aja, kubur kosong itu tidak membawa pada iman. Kalau cuma tahu fakta bahwa kubur itu kosong, para murid pun bisa menyimpulkan hal ini. Oh, mungkin mayat Yesus dicuri. Dan itu kan yang pertama kali Maria Magdalena tanya waktu ketemu Tuhan Yesus. Di mana kau sembunyikan mayat Tuhan Yesus? Justru awalnya orang-orang ini menganggap ya memang dicuri. Tapi ternyata mereka beriman pada kebangkitan. Maka balik lagi, argumen bahwa kubur kosong saja, ini memang bisa membawa pada kesimpulan, oh ada orang yang mencuri tubuh Yesus. Tetapi tidak bisa membawa pada iman. Lalu kenapa mereka bisa beriman? Yaitu karena memang fakta Yesus Kristus bangkit. Fakta bahwa Yesus Kristus menyatakan diri dalam kebangkitannya kepada para rasul, kepada para murid. Jadi kalaupun teori ini benar, balik lagi, ini cuma bisa menjawab pertanyaan kenapa kubur Yesus kosong, dicuri orang. Tapi nggak bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Kok Paulus percaya? Kok Yakobus percaya? Kok 2000 tahun orang Kristen percaya? Nggak bisa dijawab. Jadi ya ini bukan satu argumen yang valid. Kemudian kesediaan seorang untuk mati demi keyakinan tidak membuktikan bahwa keyakinan tersebut benar. Ada argumen yang menyatakan ini kan. Misalnya kita lihat orang yang meledakkan diri sendiri misalnya, itu kan tidak membela kebenaran. Jadi, tapi dia berani mati. Berarti nggak harus dong dengan berita yang benar orang berani mati. Kadang ada berita yang bohong yang bikin orang juga berani mati. Klaimnya adalah bahwa kesediaan seorang untuk menderita dan mati demi keyakinan merupakan indikasi kuat bahwa orang tersebut sungguh-sungguh menganggap keyakinan itu benar. Hanya karena berita itu benar, maka orang berani mati. Kesediaan para murid dalam hal ini merupakan indikasi kuat bahwa mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dengan kata lain, mereka tidak berbohong. Nah, contoh para penganut agama lain yang bersedia mati demi keyakinan mereka berbeda dengan kasus para murid. Misalnya orang muslim.
orang biksu Buddha. Biksu Buddha itu ada masanya mereka bertapa, nggak makan, nggak minum sampai mati. Itu memang mereka percaya itu. Kemudian penganut sekte-sekte tertentu dan lainnya yang mati demi keyakinan mereka mungkin saja tertipu oleh ajaran yang salah. Mereka tertipu oleh ajaran yang salah. Tetapi para murid mengaklaim bahwa mereka sendiri melihat Yesus yang telah bangkit. Beda kan? Para murid ini berani mati martir. Dengan mereka menyaksikan, saya melihat sendiri Yesus Kristus yang bangkit. Dibanding dengan mereka yang mengatakan, oh saya mau mati, membunuh orang-orang yang non agama saya, yang lain, supaya saya masuk surga. Ketemu 70 bidadari, supaya hidup saya bebas dari penderitaan ini. Ini kan beda. Mereka menganut paham yang bikin mereka berani mati. Sedangkan ini saksi apa yang mereka lihat sendiri, apa yang mereka nyatakan sendiri, yang benar-benar mereka rasakan sendiri. Karena itulah mereka berani mati demi kebenaran. Ini satu hal yang berbeda. Maka kalau kita lihat di yang terakhir, apakah kebangkitan adalah halusinasi? Kalau kita mengatakan kebangkitan halusinasi, ini tidak bisa menjelaskan kubur kosong. Kemudian tidak bisa menjelaskan pertobatan Paulus yang tidak berada dalam kondisi mental yang mengarah ke sana. Jadi kalau kita lihat kenapa orang-orang mengatakan kebangkitan itu halusinasi, argumennya kan tadi, oh mungkin murid-murid terlalu sedih. Mungkin Maria Magdalena ini terlalu sedih. Petrus terlalu sedih, maka melihat Yesus Kristus yang tampaknya bangkit. Masalahnya Paulus kan nggak ada urusannya sama ini. Paulus nggak perlu sedih ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Justru mungkin Paulus merasa, ya udahlah penyesat itu biar mati saja. Tapi kenapa dia jadi percaya? Maka ini bukan halusinasi. Ketika Paulus mengatakan Yesus Kristus bangkit, ini nggak ada urusannya dengan mental dia terlalu sedih akan kematian Yesus Kristus. Yakobus juga sama. Dan kemudian kalau kita lihat variasi dari peristiwa Yesus Kristus yang menyatakan diri bahwa dia bangkit, itu banyak. Bukan hanya soal masalah mental satu orang atau satu golongan tertentu. Ini melibatkan laki-laki dan perempuan. Ini dilihat oleh individu dan oleh kelompok. Ada Maria Magdalena, individu, ngelihat. Tapi ada kelompok juga, 500-an orang lebih yang melihat. Disaksikan oleh kawan maupun lawan. Ada prajurit-prajurit kan yang menjaga kubur itu, yang juga lihat kubur itu kosong memang. Batu itu sudah terbuka sendiri. Lawan juga menyaksikan itu. Ada seorang yang keras kepala seperti Petrus. Ada seorang yang lembut hati seperti Maria Magdalena. Beda karakter, tapi kesaksiannya sama. Yesus Kristus bangkit. Terjadi di dalam ruangan dan di luar ruangan. Ya kalau kita lihat fenomena orang-orang yang lihat penglihatan-penglihatan, itu kan kadang ya kalau dalam penguburan misalnya kedukaan, dalam ruangan lihat penglihatan si kakek buyut itu tadi. Tapi setelah itu di luar ruangan gimana? Di luar negeri gimana? Enggak. Jadi ya itu cuma satu orang aja. Dia sendiri juga yang lihat. Itu nggak bisa dibuktikan. Itu mungkin memang halusinasi. Tapi kalau banyak orang yang lihat, itu kan lain. Dalam situasi yang berbeda-beda, 40 hari, itu lain. Maka ini benar-benar fakta. Tidak hanya sekali terlihat, tapi berkali-kali selama periode 40 hari. Jadi inilah kita bisa lihat kebangkitan Yesus Kristus, inilah fakta. Bukan halusinasi, bukan mitos, tetapi ini benar-benar fakta. Mari kita berdoa sebelum kita diskusi. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau, karena Kau berikan iman untuk percaya bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit, maka biarlah Kau yang terus teguhkan kami, pengakuan iman kami. Kami sungguh-sungguh percaya kebangkitan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami, dan biarlah kami dapat mempertahankan iman kami, bertanggung jawab kepada orang-orang yang mempertanyakan akan iman kami. Dan biarlah kebangkitan Kristus sungguh-sungguh menjadi satu berita yang menyenangkan bagi kami, menjadi satu berita yang menyelamatkan kami, dan sungguh-sungguh menjadi pengharapan kami bahwa Yesus Kristus yang bangkit juga yang membangkitkan kami untuk masuk dalam bumi baru dan langit baru nanti. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah ada diskusi, Bapak Ibu sekalian? Ada pertanyaan? Ya. Farel. Oke.
Padahal kita lihat ada banyak karakter lain juga di resurrect. Jadi apa perbedaannya dengan resurrectionnya Jesus? Ya, terima kasih. Ya kalau karakter lain, kalau konteksnya orang Yahudi ya, pasti juga ngelihat di perjanjian lama itu kan ada nabi-nabi yang membangkitkan orang mati lah. Itu banyak, itu ya bukan banyak, ada lah. Bedanya, termasuk juga di perjanjian baru, Lazarus itu juga dibangkitkan. Yang lain itu dibangkitkan mati lagi setelah itu. Ya kan, setelah bangkit, mati. Yesus Kristus setelah bangkit, 40 hari dia menyatakan diri kepada banyak orang, 12 rasul, 500 orang lebih. Kemudian dia nggak mati lagi, tapi dia justru naik ke surga. Jadi itu bedanya yang pertama. Orang lain itu ada yang, ya sampai hari ini juga kita bisa bilang ada orang yang mati suri, kemudian bangkit, tapi lama-lama kan mati lagi juga. Yesus Kristus nggak mati lagi. Dia bangkit dan dia benar-benar mengalahkan maut. Naik ke surga, dia membawa tubuhnya yang bekas paku itu, membuktikan bahwa itu kurban yang sempurna. Itu bedanya. Itu. Maka orang yang mati lagi itu ke surga atau enggak yang in the Old Testament? Oh, kalau kita lihat di perjanjian lama, orang yang mati, bangkit, dibangkitkan, kemudian mati lagi, apakah masuk surga atau tidak masuk surga? Itu kita mesti lihat bukan karena dia dibangkitkan kemudian mati, karena dia ketemu sama Nabi, kemudian dia bangkit, mati, kemudian masuk surga, pasti masuk surga. Bukan itu yang jadi jaminan, bukan karena dibangkitkan oleh para nabi. Tapi kalau dia mati, kemudian dibangkitkan nabi, kemudian dia oleh kesaksian para nabi, dia percaya bahwa ada penggenapan dari perjanjian, ada penggenapan dari apa yang dikatakan Tuhan kepada Adam, nanti akan ada keturunan yang menemukan kepala ular, ada penggenapan dari perjanjian yang dikatakan pada Abraham, nanti akan ada keturunan yang banyak, bangsa yang besar, akan ada tanah, yaitu surga. Ada penggenapan yang disampaikan janji kepada Daud bahwa nanti akan ada seorang yang tahtanya tak berkesudahan. Kalau orang ini percaya bahwa ada penggenapan dari janji itu, meskipun dia belum melihat secara clear, secara jelas bahwa penggenapan itu adalah Yesus Kristus, dia masuk surga. Kalau dia percaya pada penggenapan janji itu. Tapi kalau dia setelah dibangkitkan, dia balik lagi mengatakan, oh iya, saya mau selamat dengan usaha saya sendiri. Saya mau selamat dengan saya mentaati Taurat semaksimal saya seperti orang ahli Taurat atau orang Farisi. Itu nggak masuk surga. Jadi tetap ya kita percaya orang-orang yang dibangkitkan ini mereka pada akhirnya karena mendengarkan perkataan Nabi, mereka sendiri juga mengalami kebangkitan, mereka jadi percaya pada penggenapan janji itu oleh Yesus Kristus. Maka kita bisa lihat, bisa berpengharapan kita jumpa mereka di surga nanti. Itu sih. Sama-sama. Ya, Pak Ginting. Kalau sebenarnya gereja kan sudah pasti ya Pak. Maksudnya bahwa mengakui bahwa kebangkitan itu adalah fakta. Ya, ya. Karena kalau bukan berarti mereka itu bukan gereja kan. Ya, ya. Nah, mungkin ada di dalam gereja tapi bukan gereja kan. Ya, ya. Karena itu Tuhan. Keselamatan itu harus kelahiran, kematian, naik ke atas kayu salib, di sana diselesaikan dosa-dosa manusia, maka dia bangkit dan dia naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Di sini kan kita melihat di 3 agama ya, yang dari Allah. Yang tertua adalah agama orang Israel ya, Judaisme sekarang ya. Judaisme percaya kematian Mesias, kematian Yesus Kristus, tapi tidak mengakui. Mereka Judaisme sampai hari ini juga tidak mengakui bahwa yang mati di atas kayu salib itu bukan Mesias. Karena dia nanti endingnya dia katakan apa yang dikatakan oleh orang Farisi, imam-imam dan itu dia menyogok, katakan kepada itu bahwa dicuri oleh murid-muridnya, dan itulah yang dipegang oleh orang Farisi. Orang Farisi. Asalkan gereja kita pegang apa yang dikatakan tadi oleh rasul-rasul yang sebenarnya sebelumnya pun dia tidak. Tapi sesudah dia melihat Tuhan Yesus pada waktu kebangkitan itu,
Dia pada malam hari bertemu mengadakan perjamuan makan bersama murid-muridnya itu. Hari kebangkitan itu. Di situ itulah disebut gereja. Baru nanti muncul satu yang keturunan Ibrahim ya. Itu kan juga mereka kan mengklaim Yerusalem adalah kota suci mereka. Dan mereka pun percaya bahwa Yesus itu pernah hadir. Dan mereka itu percaya dia diangkat naik ke surga di atas awan-awan. Dan akan datang kembali juga di atas awan-awan untuk menghakimi dunia ini. Itu mereka percaya karena saya dari 45 tahun yang lalu itu berdiskusi seperti itu. Mereka itu percaya. Yang mereka tidak percaya, yang tadi dipercaya oleh Judaisme. Judaisme percaya itu mati, Yesus itu mati. Tapi tidak ada kebangkitan. Tidak ada kenaikan ke surga. Ada kebangkitan itu nanti pada akhir zaman kan kalau Judaisme. Tapi orang kita dari agama keturunannya Ibrahim itu, dia percaya tapi dia tidak percaya bahwa yang mati di salib itu bukan Yesus. Tapi yang dirubah Tuhan Yesus itu sendiri yang menjadi serupa dengan dia dan dia yang disalibkan. Sehingga akhirnya kebangkitan dan kenaikan ke surga, kenaikan ke surganya dia terima kan? Karena ada ayat-ayat mereka itu menyatakan bahwa dia diangkat di atas awan-awan. Demikianlah juga dia nanti akan datang di atas awan-awan untuk menghakimi dunia ini. Jadi kita melihat ketiga ini memang Judaisme sampai hari ini berarti dia tidak menerima kebangkitan dan tidak menerima bahwa itu adalah Mesias. Satu lagi yang di belakang datang itu menyatakan bahwa bukan Yesus yang disalib, bukan tidak ada kebangkitan, tapi dia diangkat langsung ke surga. Dan nanti datang menghakimi dunia. Ini kira-kira menurut Bapak, sebenarnya gereja itu tidak ada lagi sebenarnya persoalan kan? Kalau dia tidak mengakui kebangkitan berarti itu bukan gereja. Iya, betul. Iya Pak ya. Itu saja pertanyaannya Pak. Iya, jadi memang itulah kita percaya Yesus Kristus itu memang harus menyeluruh. Dia lahir ke dunia sebagai manusia, Tuhan yang menjadi manusia, tetap dia adalah Tuhan, tetap dia adalah manusia. Kemudian dia melayani kurang lebih 33 tahun setengah, mati di atas kayu salib, kemudian 3 hari kemudian bangkit, 40 hari kemudian naik ke surga, itu harus menyeluruh. Kita nggak bisa ambil separuh-separuh. Kalau ambil separuh-separuh, kita cuma lihat fakta historisnya aja. Oh memang benar, 2000 tahun yang lalu ada tokoh etika yang bernama Yesus Kristus di Yerusalem hidup. Kemudian dia menghilang. Nggak tahu dia mati di mana, nggak tahu dia apa, tapi dia benar-benar tokoh etika yang baik. Itu juga tidak menyelamatkan. Kalau hanya menjadikan Yesus Kristus secara historis benar ada, tetapi lihat dia sebagai etika aja, tidak percaya kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, itu tetap bukan iman. Itu tetap tidak menyelamatkan. Itu yang banyak dipercaya oleh orang-orang Kristen liberal. Kemudian juga kalau yang lain ada yang ngomong, oh iya memang ada seorang Yahudi yang bernama Yesus Kristus, tetapi dia bukan Mesias, yaitu Yudaisme. Itu juga tidak ada keselamatan di sana. Jadi kita tetap bilang terus gimana orang Israel yang sekarang? Kan itu umat pilihan. Tetap keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus satu-satunya. Percaya Yesus Kristus yang mati, bangkit, naik ke surga. Jadi orang Yahudi sekarang itu juga tidak ada keselamatan. Yahudi yang tidak percaya Yesus Kristus. Dan yang lain, yang Muslim tadi, percaya Yesus Kristus sebagai nabi, titik. Tapi dia manusia, dia bukan Tuhan. Itu juga tidak selamat. Tidak ada keselamatan. Ketika mengatakan Yesus Kristus hanya sebagai nabi, tapi bukan sebagai Tuhan, apalagi mereka bilang yang mati di atas kayu salib itu orang lain, mungkin Yudas yang wajahnya dibikin jadi serupa Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri nggak mati di atas kayu salib, tapi dia tetap naik ke surga dan nanti tetap kembali untuk memotong salib, untuk memotong babi, untuk menghabisi orang-orang yang percaya Yesus Kristus kayak gitu. Itu tetap tidak diselamatkan. Jadi ya itulah apa yang mereka percaya.
Jadi itu. Gereja pun juga kalau kita lihat, ya tadi ada Kristen liberal, juga ada gereja-gereja yang dari awal tadi saya bilang, percaya Yesus Kristus yang lahir di hatiku. Nggak terlalu percaya, nggak usah pedulikan Yesus Kristus secara historis lahir atau enggak. Pokoknya dia lahir di hatiku. Itu pun juga tidak ada keselamatan. Harus berani tegas bilang gitu. Jadi kalau cuman emosi-emosi aja, tapi nggak benar-benar percaya kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, tidak ada keselamatan. Itu Pak Ginting.